Selamat datang di podcast kami yang berjudul apa Mbak ya? Hubungan antara kerucut pengalaman Edgar dan pemilihan Media pembelajaran. Sebelumnya kami akan perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Anita Sari dari Prodi PGMI semester 4 dan di samping saya ada Aura Herdidesi dari Prodi PGMI semester 4. Baiklah, di sini saya sendiri Aura Herdidesi akan membahas tentang media pembelajaran. Nah, menurut Mbak Anita, media pembelajaran itu apa sih, Mbak? media pembelajarannya Mbak ya. Media pembelajaran dapat dikatakan sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan materi dan guru secara terencana sehingga siswa dapat belajar efektif dan efisien gitu Mbak ya. Berarti dalam menyampaikan dan menyalurkan materi, Mbak ya. Iya, sebagai guru itu kita harus menyalurkan materi kan kepada siswa biar siswa itu bisa berjalan dengan lancar. Terusnya itu apa sih Mbak pengertian kerucut pengalaman Edgar itu? Pengalaman kerucut Edgar yang menggumulkan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Semakin langsung yang dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan yang diperoleh, maka semakin abstrak pengetahuan siswa. Ya, menurut Mbak sendiri ini ya, pengalaman langsung itu gimana sih? Pengalaman langsung itu kita harus turun langsung ke lapangan gitu Mbak ya. Misalnya ketika kita ada ganti kelas saja, ya pengalaman sendiri Mbak ya. Kita harus kalau pengen tahu itu kita ada anak-anak itu turun ke lapangan biar sama-sama menyaksikan, biar kita memiliki pengalaman masing-masing, terus biar kita tambah pengetahuan kita semakin luas gitu Mbak ya. Terus yang tidak langsung itu gimana sih Mbak? Yang tidak langsung tuh mungkin terjadi pada diri masing-masing ya, yang tidak bisa kita lihat gitu. Itu ya Mbak ya. Baiklah, kami akan masuk sesi tanya jawab ya. Bagaimana hubungan antara kerucut pengalaman Edgar dengan media pembelajaran menurut Mbak Aura? Nah, menurut saya sih berdasarkan kerucut pengalaman, Edgar dapat dijelaskan bahwa pengalaman yang paling langsung adalah pengalaman yang lebih efektif digunakan gitu ya. Terus media pembelajarannya, terus siswa lebih mudah itu menyerap yang kita ajarkannya, bahan-bahan yang kita ajar, pengalaman yang dialaminya gitu. Oh, jadi kita tuh harus memperluas pengalaman gitu ya Mbak ya, supaya pengetahuan kita luas juga mungkin. Terus saya nih mau nanya ke Mbak Anita. Ya, boleh tanya. Aspek apa saja sih yang dipertimbangkan guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran itu? Menurut yang saya sering baca ya di buku, yaitu memiliki 6 aspek. Yang pertama itu apa sih Mbak? Yang pertama yaitu instruksional. Yang kedua, keefektifan. 3, siswa. 4, ketersediaan. 5, biaya pengadaan. 6, kualitas teknis. Itu aspek yang keefektifan itu gimana sih Mbak menurut Mbak itu apa sih? Menurut saya ya, keefektifan itu seperti anak yang kita ajar itu sering bertanya di dalam kelas, terus walaupun aja. Iya betul, tidak hanya duduk di kursi, tidak hanya duduk manis gitu, harus sering tanya apa yang ingin dia tahu, tanya ke guru gitu, biar semakin luas pengetahuannya. Terus aspek pertimbangan siswa itu gimana sih Mbak? Ketersediaan ruang, terus bangunan, terus biaya, terus harus mencukupi gitu semua bangunan biar kita bisa belajar dengan baik, terus nyaman lah ya bagi anak-anak tuh untuk belajar gitu. Belajar apa sih? Terus yang efektif dalam siswa itu apa sih aspek dalam siswa itu? Keefektifan dalam siswa ya. Siswa itu
tergantung guru sih, tergantung guru bawahnya gimana gitu, Tergantung yang suasana. ngajar ya. Ya, suasana yang guru ajar tuh gimana, kan banyak kan ya metode, terus tuh strategi guru dalam mengajar itu kan banyak kan. Ada yang berfaktor pada guru, ada juga yang berfaktor pada siswa gitu. Tergantung gurunya mau bawa kelasnya gimana gitu, sebaik mana dia mampu gitu. Gitu ya, Mbak ya. Ya. Kesimpulan dari materi kita itu apa sih, Kak? Mungkin banyak ya yang kita tahu dari materi itu. Jadi kesimpulan Mbak itu apa sih? Oh, dari materi kita tadi ya, yang pengalaman meluncur itu ya. Ya, sebagai pengalaman itu kita harus menjadi guru tuh mengutamakan anak didik ya. Terus keefektifan siswanya, terus tuh kita berbagi pengalaman lah ya kepada siswa, terus sering-sering Gurunya itu harus ngasih materi ya. Iya. Kepada muridnya biar mengerti lebih dalam lagi Iya, pelajarannya gitu. Terus kita tuh sebagai guru harus sering sebagai guru tuh ya, kita kan guru SD nih ya, calon amin. Kita harus sering mengajar anak-anak tuh harus pakai media gitu. Media pembelajaran Ya betul. Ya. Soalnya kan anak SD itu belum paham ya, belum terlalu paham tentang materi. Mereka tuh harus ada bukti nyata biar mereka tuh bisa melihat langsung, bukannya hanya omongan kosong aja gitu. Oh gitu. Jadi untuk biar anak murid itu paham kita pakai media pembelajaran. Iya, Media betul. pembelajaran itu kayak apa sih? Media pembelajaran itu bisa kita gunakan seperti alat peraga, misalnya ya. Alat peraga itu biar anak-anaknya itu lebih ngerti ya. Iya, betul. Apa yang kita pelajari, yang kita kasih pelajarannya ya. Ya kan banyak anak tuh bukan dari materi yang paham, mereka tuh pahamnya dari gambar, terus tuh ada yang dari cara main, gitu kan. Jadi kita tuh harus nerapi ke anak tuh bukan hanya materi, Tapi dari media pembelajaran. Ya, betul. Ya. Karena itu aja mungkinnya yang bisa Ya, kita betul. pelajari, yang bisa kita berikan. Iya. Ya. Semoga termotivasi ya atas materi yang kami sampaikan tadi. Baiklah, kalau itu kami ucapkan Wassalamualaikum